Shalom adik-adik, jumpa lagi di hari Minggu ini bersama Kak Luki yang akan menemani kalian di ibadah pagi hari ini. Adik-adik, yuk kita mau sama-sama datang menghadap kehadirat Tuhan dengan kesungguhan hati kita sebagai bukti kita cinta Tuhan. Yuk kita mau sama-sama pujikan, Ku Mau Cinta Yesus. Ya adik-adik, kita mau sama-sama naikkan pujian ini dengan penuh sukacita. Kita menghadap ke hadirat Tuhan. Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Dengan kesungguhan hati sekali lagi kita pujikan, Ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya adik-adik, mari sebelum kita lanjutkan ibadah kita akan berdoa terlebih dahulu. Mohon pimpinan Tuhan untuk ibadah kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur Tuhan untuk berkat kasih setia Tuhan dalam hidup kami. Dan pagi hari ini Tuhan, kami bersama-sama datang kepada hadirat Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan menuntun ibadah kami hari ini.
biarlah kami boleh mendengar sapaan firman-Mu lebih lagi. Biarlah kami hari demi hari semakin cinta Tuhan Yesus. Kami menyerahkan ibadah kami hari ini ke dalam tangan kuasa-Mu, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Ya adik-adik, dalam hidup ini kita tidak akan mungkin kalau kita bisa jalan sendiri. Kita perlu selalu tuntunan Tuhan. Tuhan menuntun setiap langkah kita melalui pembacaan firman Tuhan yang rajin kita lakukan. Dan biarlah firman Tuhan itu terus bertumbuh di dalam hati kita dan kita boleh melakukannya. Kita mau sama-sama pujikan firman Tuhan ada di hatiku. Kita mau sama-sama pujikan dengan penuh sukacita. Ya, adik-adik boleh tepuk tangan ya. Ku buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, ya tepuk tangan semuanya. Firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, lalu ku baca. Srek, 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh, sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Ya, adik-adik, ketika firman Tuhan ada di dalam diri kita, kita bisa terus bertumbuh ya. Ya, kita akan sama-sama berdoa mohon pimpinan Tuhan agar kita boleh mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, ini kami Tuhan, saat ini kami mau sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kami, agar kami boleh mendengar firman-Mu dengan baik. Terlebih lagi Tuhan, tolonglah kami, agar kami boleh melakukan firman Tuhan dalam hidup kami sehari-hari. Sehingga dimanapun kami berada, kami boleh menjadi berkat. Dalam nama Tuhan Yesus, kami menyerahkan pemberitaan firman hari ini. Amin. Nah anak-anak, tibalah saatnya kita akan mendengar firman Tuhan. Namun sebelumnya, mari kita berdoa bersama. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk hari ini kami boleh beribadah kepada Engkau. Tuhan Yesus, kami mohon pimpinan-Mu Tuhan dan Roh Kudus-Mu Tuhan untuk menolong kami saat ini. Sebentar lagi kami akan belajar akan firman-Mu ya Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu yang memampukan kami semua untuk memahaminya. Dan kiranya Tuhan Kau mengurapi hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Biarlah kiranya apa yang hamba-Mu sampaikan seturut dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan memohon. Amin. Anak-anak, kalian masih ingat cerita minggu lalu atau firman Tuhan pada minggu yang lalu? Yuk, ingat-ingat. Ya, firman Tuhan minggu lalu menceritakan tentang
kasih seorang murid. Bagaimana Maria mengasihi Tuhan Yesus? Maria mengurapi Tuhan Yesus dengan minyak narwastu yang sangat mahal. Bahkan Maria menyeka dengan rambutnya yang panjang. Nah anak-anak, cerita minggu lalu tentang kasih seorang murid. Pada minggu ini, tema kita hari ini adalah pengkhianatan. Wow, apa ya itu ya, berkhianat itu apa ya? Pernahkah anak-anak dicelakai oleh sahabat atau temanmu? Pernah nggak anak-anak? Kira-kira apa yang kalian rasakan pada waktu itu? Ketika temanmu mencelakaimu atau mungkin membohongimu, rasanya apa? Mangkel, jengkel, sedih? Ya, kebanyakan itu ya yang dirasakan. Namun kita melihat anak-anak, di dalam perikop nanti kita akan melihat apa respon Tuhan Yesus ketika Tuhan tahu bahwa dia akan dikhianati oleh muridnya. Perhatikan ya, sebelumnya kita akan baca firman Tuhan terlebih dahulu. Kita akan membacanya dari Yohanes 13. Mari anak-anak, kita buka Alkitab kita. Kita baca Yohanes 13 ayat 21 hingga 30. Setelah Yesus berkata demikian, ia sangat terharu, lalu bersaksi, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya seorang di antara kamu akan menyerahkan aku." Murid-murid itu memandang seorang kepada yang lain. Mereka ragu-ragu. Siapa yang dimaksudkannya? Seorang di antara murid Yesus, yaitu murid yang dikasihinya, bersandar dekat kepadanya di sebelah kanannya. Kepada murid itu, Simon Petrus memberi isyarat dan berkata, "Tanyalah, siapa yang dimaksudkannya?" Murid yang duduk di dekat Yesus itu berpaling dan berkata kepadanya, "Tuhan, siapakah itu?" Jawab Yesus, "Dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti sesudah aku mencelupkannya." Sesudah berkata demikian, ia mengambil roti, mencelupkannya dan memberikannya kepada Yudas, anak Simon Iskariot. Dan sesudah Yudas menerima roti itu, ia kerasukan iblis. Maka Yesus berkata kepadanya, "Apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera." Tetapi tidak ada seorang pun dari antara mereka yang duduk makan itu mengerti apa maksud Yesus mengatakan itu kepada Yudas. Karena Yudas memegang kas, ada yang menyangka bahwa Yesus menyuruh dia membeli apa-apa yang perlu untuk perayaan itu, atau memberi apa-apa kepada orang miskin. Yudas menerima roti itu lalu segera pergi. Pada waktu itu hari sudah malam. Demikianlah firman Tuhan. Anak-anak, apa yang kalian pikirkan ketika Bu Hana menyebut nama Yudas Iskariot? Coba, apa yang terlintas di dalam benak anak-anak ketika Bu Hana menyebut Yudas Iskariot? Ya, Yudas adalah murid yang mengkhianati Tuhan Yesus. Kebanyakan yang kita ingat itu ya. Nah anak-anak, mengapa sih Yudas ini sampai mengkhianati Tuhan Yesus? Kita akan mempelajari bersama. Kita mulai dari arti nama Yudas. Yudas Iskariot artinya orang dari Keriot. Dikatakan Yudas adalah anak Pak Simon. Yudas berasal dari Keriot. Dan dalam bahasa Aram, Yudas Iskariot artinya adalah orang yang hidup berpura-pura. Yudas termasuk murid utama Tuhan Yesus. Dia termasuk di dalam 12 murid yang selalu bersama-sama dengan Tuhan Yesus. Lagi,
Yudas dipercaya menjadi bendahara. Nah, ini jabatan yang cukup bagus, bukan? Kepercayaan yang cukup bagus yang diberikan kepada Yudas. Di antara 12 murid, Yudas menjadi bendahara. Nah, anak-anak, di dalam perikop yang kita baca, Yohanes 13 ayat 21 sampai 30 tadi, dikatakan bahwa setelah Yesus berkata, ia sangat terharu. Kenapa ya Yesus terharu? Terharu di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mengatakan bahwa terharu itu rasa iba, rasa sedih. Kita lihat, Yesus tahu siapa yang akan menyerahkannya, siapa yang akan mengkhianatinya, yaitu Yudas. Tapi apakah Yesus marah? Yesus terharu, dia sedih melihat Yudas. Dia menyatakan betapa cintanya pada Yudas, sehingga dia begitu iba, dia begitu sedih. Sehingga dia harus berkata kepada murid-muridnya, sesungguhnya seseorang di antara kamu akan menyerahkan aku. Kalimat ini membuat semua murid gempar dan bertanya, siapa Tuhan? Dan Tuhan Yesus menjawab, dialah yang kepadanya aku akan memberikan roti setelah mencelupkannya. Dan kemudian Tuhan mengambil roti, mencelupkan dan memberikannya kepada Yudas. Sebenarnya sangat jelas, tapi murid-murid tidak ada yang mengerti dengan bahasa tubuh itu. Dan setelah Yudas menerima roti itu, dikatakan bahwa Yudas kerasukan iblis. Dan Tuhan berkata kepadanya, apa yang hendak kau perbuat, perbuatlah dengan segera. Namun Yudas tidak peka. Yudas tidak peka ketika itu merupakan teguran dari Tuhan. Yudas tidak mengambil sikap. Dia kemudian pergi meninggalkan perjamuan itu. Dan kita sudah tahu bersama, kemudian Yudas menemui ahli Taurat dan yang ingin menangkap Tuhan Yesus. Dan akhirnya Yudas menjual Tuhan Yesus dengan harga berapa? 30 keping perak. Sangat murah sekali. 30 keping perak itu adalah harga seorang budak, anak-anak. Padahal Tuhan Yesus seorang rabi, seorang guru, Mesias, dijual dengan harga 30 keping perak, seharga budak. Nah, anak-anak, mengapa sih Yudas ini kok bisa sampai begitu ya? Yudas murid Tuhan. Selama 3,5 tahun, Yudas selalu bersama Tuhan. Kemana-mana Yudas mengikutinya. Kemana Tuhan Yesus melayani, Yudas ikut melayani. Tapi Yudas tidak belajar. Dimanapun Tuhan Yesus berada, Tuhan selalu mengajar firman-Nya. Tuhan selalu berfirman, Tuhan mengajarkan tentang kebenaran. Tetapi Yudas seorang murid yang tidak mau belajar. Yudas dipercaya jadi bendahara, tetapi Yudas tidak menjaga kepercayaan. Bahkan dikatakan di dalam Yohanes 12 ayat 5 dan 6, dikatakan bahwa Yudas ini suka mencuri kas. Dan sesuai dengan namanya, seorang yang suka berpura-pura. Yudas pun berpura-pura ketika Maria mengurapi kaki Tuhan. Yudas bilang apa? Uang segini banyak, minyak ini bisa dijual dengan harga 300 dinar. Kenapa disia-siakan? Bukankah bisa diberikan pada orang miskin? Wow, luar biasa. Sepertinya Yudas memperhatikan orang miskin ya anak-anak. Tetapi dia punya kepentingan tersembunyi. Dia egois memikirkan, wah kalau uangnya masuk ke dalam kas, dia bisa gunakan sendiri. Nah, Yudas egois.
berpikir merasa benar sendiri. Ini loh aku, orang yang memperhatikan orang miskin. Nah, itu yang menghambur-hamburkan itu salah. Dia sudah menghakimi dan dia tidak peka bahwa menghakimi orang egois itu adalah dosa. Selain itu, dengan sikap Yudas yang suka mencuri uang kas, itu merupakan sikap mencintai uang. Padahal kita ingat, ada firman yang berkata bahwa akar dari segala kejahatan adalah cinta uang. Yudas mencintai uang, sehingga dia selalu mencuri uang kas yang dipercayakan kepadanya. Dikatakan di dalam Yeremia 5 ayat 25, mengatakan bahwa dosa menghambat perbuatan baik. Ironis bukan anak-anak? Minggu lalu kita belajar bagaimana Maria yang tidak selalu bersama dengan Tuhan Yesus, tetapi ingat di dalam perikop di mana Maria duduk di bawah kaki Tuhan dan mendengar ajaran Tuhan. Maria memegangnya dan mengimaninya. Maria mengasihi Tuhan hingga dia rela memberikan uangnya untuk membeli minyak yang mahal dan mengurapi sebagai tanda kasihnya pada Tuhan. Tapi apa yang diperbuat Yudas? Selalu bersama Tuhan, mendengar ajarannya, tetapi tidak mau belajar. Inilah anak-anak, kita mau belajar bahwa ketika kita mendengar firman, marilah kita belajar. Kita belajar menjadi pelaku firman. Karena dengan demikian, kita akan menjadi peka akan dosa dan mengenal Tuhan dengan lebih sungguh. Yang kedua, marilah anak-anak kita menjaga hati kita. Karena di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Apa harta kita? Waktu. Waktu kita untuk main. Atau harta, uang, mainan kita? Awas, hati-hati. Ketika apa yang menjadi kesukaan kita itu melebihi kesukaan kita atau cinta kita akan Tuhan, maka itu sudah dosa. Anak-anak, marilah kita menjaga hati kita. Dan ketika kita tahu peka ada dosa, segera mengakui dan bertobatlah. Karena dosa itu akan menguasaimu makin lama makin kuat. Yang ketiga, kita anak-anak Tuhan adalah saksi Tuhan. Marilah anak-anak menjadi anak yang bertanggung jawab ketika diberi tanggung jawab. Menjadi orang yang bisa dipercaya dan jujur. Jangan hidup di dalam kepura-puraan. Yang keempat, marilah kita menjadi anak Tuhan yang mengasihi orang lain seperti apa yang Tuhan firmankan. Kasihilah sesamamu seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Mengasihi dan membuat orang lain menjadi lebih utama daripada diri kita. Itu melatih kita untuk tidak bersikap egois. Karena di dalam Yakobus 3 ayat 16 anak-anak dikatakan bahwa di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Marilah anak-anak, kita anak-anak Tuhan yang telah dipilih oleh Tuhan, diselamatkan oleh Tuhan melalui pengorbanan Kristus. Mari kita mengikut Tuhan dengan setia dan taat. Peka mendengar suaranya seperti seorang murid yang selalu rindu akan firman Tuhan. Seperti bayi yang selalu rindu susu untuk pertumbuhannya. Agar kita makin lama bertumbuh rohani kita. Sehingga kita peka terhadap dosa. Nah anak-anak, Bu Hana harapkan kita bisa belajar bersama dari kisah Yudas ini. Biarlah kita menjadi murid yang mengasihi dan bukan menjadi murid yang memberontak kepada Tuhan.
Ayat hafalan kita diambil dari ayat 36 ayat 21. Jagalah dirimu, jangan berpaling kepada kejahatan, karena itulah sebabnya engkau dicobai oleh sengsara. Kita telah mendengar dan belajar bersama tentang Yudas. Mari anak-anak, menjadi murid Tuhan kita juga harus berani membayar harga, memberikan waktu kita untuk Tuhan, untuk belajar firman-Nya, karena dengan belajar firman kita menjadi peka, kita menjadi tahu apa keinginan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini, di mana hari ini Tuhan kami boleh belajar Tuhan tentang seorang murid Tuhan yang bernama Yudas. Ya Bapa, kisah ini mengingatkan kami Tuhan, untuk kami lebih mencintai Tuhan dan mencintai Taurat-Mu Tuhan. Biarlah kami boleh belajar akan firman-Mu Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang peka akan dosa. Dan kami boleh mengetahui apa yang Tuhan inginkan. Biarlah kami boleh selalu dekat kepadamu ya Tuhanku. Bapa yang Maha Kasih, biar kami juga meneladani Engkau Tuhan, yang tidak menyingkirkan orang yang jahat, tetapi merangkul dengan iba orang yang jahat, untuk Kau ingatkan dan kembali kepada jalan yang benar. Tuhan Yesus, bila ada dosa yang tersembunyi di dalam diri kami Tuhan, kami ingin mengakuinya Tuhan di hadapan-Mu. Ampunilah kami Tuhan Yesus. Bapa yang Maha Kasih, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Di dalam nama-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Amin. Kita telah mendengarkan firman Tuhan, kita patut bersyukur kepada Tuhan, dan sekarang kita mau sama-sama memberikan persembahan. Akan diiringi dengan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Sekali lagi kita pujikan Tuhan betapa banyaknya. Tuhan betapa banyaknya berkat yang Kau beri, teristimewa rahmat-Mu dan hidup abadi. Kasih ya Tuhanku atas keselamatanku, padaku telah Kau beri hidup bahagia abadi. Ya, Dari kita sudah memberikan persembahan. Mari kita sama-sama berdoa untuk persembahan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk berkat Tuhan dalam hidup kami melalui Papa dan Mama, melalui pekerjaannya.
Dan saat ini kami baru saja memberikan persembahan. Kiranya Tuhan memberkati persembahan kami, biarlah persembahan kami boleh berguna untuk pekerjaan Tuhan di gereja ini. Kami menyerahkan persembahan kami ke dalam Tuhan. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, adik-adik, kita mau sama-sama menutup ibadah kita hari ini. Biarlah kita terus tetap setia kepada Tuhan. Kita mau cinta Tuhan senantiasa. Kita mau mengikut Yesus dengan penuh kesungguhan hati. Kita mau sama-sama pujikan, mengikut Yesus keputusanku. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mari kita bersama berdoa untuk ibadah kita hari ini. Tuhan, terima kasih Tuhan telah menolong ibadah kami hari ini. Dari awal hingga saat ini Tuhan, biarlah apa yang sudah kami dengar, kami boleh melakukannya dalam hidup kami sehari-hari. Dan biarlah kami terus setia untuk mengikut Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Ya, sampai jumpa untuk ibadah minggu depan adik-adik dalam perayaan Paskah. Sampai jumpa, Tuhan memberkati.